Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madinah Nurul Ifadah. Saya akan mempresentasikan mengenai proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Ulasan Produk terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Produk Fashion pada E-commerce Shopee. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, yang berisi mengenai latar belakang. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu perkembangan dan persaingan industri e-commerce di Indonesia. Perkembangan industri e-commerce di Indonesia ini berlangsung sangat pesat dan sangat luas. Kemudian persaingannya juga sangat ketat karena saat ini banyak industri e-commerce yang mulai tumbuh seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Kemudian persaingan di Indonesia ini Shopee menduduki posisi pertama sebagai top e-commerce karena Shopee ini merupakan e-commerce yang memiliki transaksi yang lebih banyak daripada e-commerce lainnya. Kemudian ada salah satu yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing perusahaan adalah dengan meningkatnya pembelanjaan konsumen. Dengan artinya yaitu kalau misalnya pembelanjaan konsumen meningkat berarti transaksi pada e-commerce tersebut juga meningkat dan ini dapat mempengaruhi konsumen lainnya untuk melakukan pembelian. Kemudian yang selanjutnya ada kaitan peningkatan belanja dengan keputusan pembelian konsumen dan pentingnya keputusan pembelian konsumen. Kaitan peningkatan belanja dengan keputusan pembelian konsumen ini jika yang sudah saya tadi katakan, jika peningkatan belanja mengalami kenaikan, maka keputusan pembelian juga terpengaruh begitu. Kemudian ada salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah ulasan produk. Mengapa ulasan produk? Karena ulasan produk ini berisi tentang deskripsi dari konsumen lain atau komentar dari konsumen lain yang berisi gambar, kemudian kualitas produknya seperti apa. Nah, ini bakal atau akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen lain begitu. Jadi mempengaruhi persepsi konsumen lain. Kemudian yang selanjutnya ada alasan penulis memilih produk fashion di Shopee. Nah, penulis memilih produk fashion di Shopee atau saya sendiri memilih itu karena produk fashion di Shopee itu merupakan produk yang paling banyak diminati oleh konsumen Shopee karena 70% produk yang laku di Shopee itu mayoritas dari produk fashion dibandingkan dengan yang lainnya karena mungkin produk fashion ini ternilai lebih murah daripada produk lainnya. Kemudian ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini yang pertama berisi manajemen pemasaran dan kaitannya dengan penelitian. Manajemen pemasaran ini kan berkaitan dengan bauran pemasaran. Nah, kaitannya dengan penelitian saya sebagai penulis, yaitu kan saya itu variabelnya ada ulasan produk. Nah, ulasan produk ini di dalamnya itu kan ada yang disebut dengan kualitas produk. Nah, dalam bauran pemasaran ada yang namanya produk. Nah, itu berkaitan dengan kualitas produk. Nah, bagaimana si pemasar ini harus memahami apa saja yang ada di ulasan produk itu dan si pemasar ini atau sebagai perusahaan harus meningkatkan kualitas dari produknya agar ulasan produk di dalam e-commerce tersebut khususnya di Shopee ini akan positif ulasannya dan mempengaruhi calon pembeli lainnya. Kemudian ada perilaku konsumen dan kaitannya dengan penelitian. Kalau perilaku konsumen ini, dalam perilaku konsumen, pemasar ini harus mengetahui apa saja perilaku konsumen, memahami langkah-langkah konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Kemudian yang selanjutnya ada e-commerce. Nah, e-commerce di sini kaitannya dengan penelitian saya yaitu karena Shopee merupakan salah satu e-commerce, kemudian ulasan produk merupakan salah satu fitur dari e-commerce, dan keputusan pembelian juga masuk ke dalam e-commerce karena kalau misalnya suatu e-commerce tidak ada yang membeli juga tidak akan dapat berkembang pesat dan pendapatannya meningkat atau transaksinya banyak begitu. Kemudian ada ulasan produk. Nah, ulasan produk yaitu salah satu fitur pada e-commerce yang berisi tentang komentar-komentar pembeli yang sudah berpengalaman membeli produk seperti itu. Kemudian ada keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian ini merupakan langkah-langkah di mana konsumen ini harus memilih antara dua alternatif, memilih dari dua alternatif atau lebih itu, pilih salah satunya dan harus memutuskan salah satunya begitu. Nah, kemudian ada hubungan antara ulasan produk terhadap keputusan pembelian. Nah, hubungannya itu apabila ulasan produknya positif, maka akan mempengaruhi persepsi calon pembeli lainnya dan membantu untuk melakukan keputusan pembelian begitu. Nah, di sini ada tabel yang penelitian terdahulu dari jurnal 6 negara. Di sini ada dari India, Indonesia, Malaysia, Skotlandia, Cina, dan Amerika. Dan R-nya itu berbeda-beda dan industrinya juga berbeda-beda dan ini semuanya berpengaruh positif. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini didasarkan dari teori-teori yang sudah dijelaskan dan penulis mengambil kerangka pemikiran ini yang pertama ulasan produk sebagai variabel independen dan keputusan pembelian sebagai variabel dependen. Nah, dalam ulasan produk ini peneliti mengambil dimensi yang dikemukakan oleh Parky et al. Yang ada 3, perceived usefulness, perceived enjoyment, dan perceived controlling. Kemudian untuk keputusan pembeliannya itu penulis mengambil
dimensi atau alat ukur yang dikemukakan oleh Widya Stuti dan Said, yang isinya yaitu interest to buy the product, buying priority on the product, easiness to get the product, need consideration of the product, dan interest to repurchase begitu. Kemudian ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini atau dugaan sementara yang diambil oleh penulis yaitu ulasan produk berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian konsumen produk fashion pada e-commerce Shopee. Nah, ini didasarkan oleh kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu berdasarkan karakteristik penelitiannya. Yang pertama bisa dilihat pada tabel. Yang pertama berdasarkan metode, jenisnya kuantitatif. Kemudian berdasarkan tujuan, deskriptif dan kausal. Kemudian berdasarkan keterlibatan peneliti, tidak menginterferensi data. Kemudian berdasarkan waktu pelaksanaannya, yaitu cross-sectional. Kemudian selanjutnya alat pengumpulan data. Ada jenis variabel. Jenis variabelnya itu yaitu ada dua, yaitu variabel dependent dan independent. Variabel independennya itu yaitu ulasan produk seperti yang tadi sudah dijelaskan, dan dependennya itu keputusan pembelian. Kemudian ada operasional variabel, dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini tabel variabel operasional. Nah, ini tuh dipaparkan dengan indikator-indikatornya sebagai pernyataan, kemudian itu nomor item yang akan jadi pertanyaan, kemudian ini skala ordinal, skalanya ordinal semua, ini terus ada dimensinya juga. Kemudian tahapan penelitian yang akan kami teliti yaitu topik penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kemudian menentukan judul, teori dan hasil penelitian sebelumnya, hingga sampai dengan kesimpulan dan saran. Bisa dilihat di dalam gambar tersebut ya. Kemudian ada populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini yaitu konsumen yang pernah membeli produk fashion pada e-commerce Shopee. Kemudian sampelnya ini menggunakan rumus Bernoulli karena belum diketahui pastikan populasinya ada berapa begitu. Jadi dengan rumus Bernoulli dengan nilai error 0,05 itu terdapat jadi 384 responden. Kemudian jenis datanya itu dan teknik pengumpulan data. Jenis datanya yang kami ambil itu yaitu data primer dan sekunder. Data primer ini diambil dari kuesioner dan sekundernya itu dari media massa, dari internet dan sebagainya. Kemudian teknik pengumpulan datanya itu kuesioner. Kemudian kenapa kuesioner? Karena kuesioner ini sangat menjingkat waktu dan ternilai lebih murah. Terus kemudian uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas ini kami ini menggunakan metode korelasi Pearson dengan signifikan 0,5. Yang dapat diukur jika nilai R hitung lebih dari sama dengan R tabel, maka item dapat dinyatakan valid. Jika R hitung kurang dari R tabel, maka item dinyatakan tidak valid. Kemudian uji reliabilitas yang penulis akan lakukan dengan menggunakan Cronbach alpha dengan batasan 0,7. Nah, apabila kurang dari 0,7 berarti itu datanya tidak reliabilitas begitu. Kemudian ada teknik analisis data. Nah, analisis statistik deskriptif. Nah, berdasarkan perhitungan peneliti, maka dihasilkan ada tabel kekuatan korelasi antar variabel. Nah, ini tuh interval koefisiennya dari 1 sampai 1,75 itu sangat lemah, kemudian 1,75 sampai 2,5 lemah, 2,5 sampai 3,25 itu kuat, terus kemudian 3,25 sampai 4 itu sangat kuat begitu. Kemudian kalau misalnya dipaparkan menjadi garis kontinum bakal seperti pada gambar seperti ini begitu. Kemudian metode successive interval, yaitu metode yang dapat mengubah data ordinal menjadi data interval. Begitu. Dengan menggunakan, peneliti akan menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan ini. Kemudian ada analisis regresi linear sederhana. Nah, ini akan dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS Statistik 24. Kemudian ada uji asumsi klasik, terbagi menjadi dua, ada uji normalitas dan uji heteroskedasitas. Yang uji normalitas ini, peneliti akan menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini tuh bakal menggunakan aplikasinya IBM SPSS Statistik 24. Kemudian uji heteroskedasitas menggunakan metode grafik scatter plot berdasarkan titik-titik sebagai tolak ukurnya begitu. Kemudian ada uji parsial T, jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA atau H1 diterima. Kemudian jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Kemudian ada koefisien determinasi. Nah, peneliti menggunakan rumus R square dikali 100%. Nah, koefisien determinasi ini yaitu akan mengubah data berbentuk angka menjadi persentase. Kemudian ada pengujian hipotesis yang terakhir. Pengujian hipotesis ini dapat ditentukan dengan menentukan H0 dan H1. H0 yang penulis ambil yaitu ulasan produk tidak berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian konsumen pada e-commerce Shopee. Kemudian yang H1-nya ulasan produk berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian konsumen pada e-commerce Shopee. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.